Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Zakia Umihani dengan NIM 24031171711 sebagai guru yang mengajar Al-Quran Hadis di MTS 3 Tasikmalaya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Wali Songo Semarang Batch 1 tahun 2025. Pada hari ini, hari Kamis 8 Mei 2025, saya akan membuat video praktek uji kinerja pada kelas 8 dengan materi keseimbangan dunia dan akhirat, materi semester genap tahun pelajaran 2024-2025 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di hari ini. Oke, sebelum kita mulai, coba laki-laki dulu berdiri. Kita periksa kerapian dulu. Sudah masuk? Bagus. Tepuk tangan. Dulu. Gantian perempuan. Dikancingkan. Nah, dikancingkan ya. Dikancingkan. Oke. Sudah, ayo duduk lagi. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita diawali dengan membaca doa. Dipimpin oleh siapa? Oleh Isyad. Silakan. Istidadan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Alhamdulillah. Oke. Sebelum mulai ke materi, Ibu mau absen dulu ya. Sekarang tanggal 8 Mei. Ayo Winda. Ayang. Azira. Azka. Chelsea. Alhamdulillah semua ya. Untuk hari ini alhamdulillah hadir semua. Kita kembali ke materi. Keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kenapa kita harus belajar ini ya untuk hari ini? Nah, diharapkan dengan belajar keseimbangan dunia dan akhirat ini ada beberapa yang harus kalian capai ya, yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Pertama, nanti kalian setelah belajar ya bisa mampu mengidentifikasi masalah keseharian terkait ketidakseimbangan hidup. Kemudian yang kedua, menganalisis isi hadis sebagai solusi atas masalah tersebut. Jadi ketika ada masalah dalam hidup, nah kemudian nanti disajikan hadis, kalian bisa mengatasi atas masalah tersebut tadi ya. Yang ketiga, nah nanti kalian menganalisis dan kemudian menyajikannya dalam bentuk kreatif digital ya. Nah, persepsi ini masuknya bab 3 ya, bab terakhir hadis tentang keseimbangan dunia akhirat. Sebelum kesini kita sudah pernah membahas di dalam surat apa? Al-A'la, ada Al-Qasas, ada
Ali Imran. Itu sama, membahas tentang keseimbangan dunia akhirat. Sebagian orang mengejar dunia tanpa memikirkan akhirat. Ada yang masih ingat nggak bagaimana bunyi surat Al-A'la? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, stop dulu. Bal tu'thiruna hayatad dunya. Apa itu artinya? Tetapi kamu masih. Nah, ini ya. Tetapi bagi orang-orang kafir lebih mementingkan kehidupan dunia tanpa memikirkan akhirat. Sedangkan akhirat itu adalah lebih baik ya. Islam mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat. Ada kemarin di surat Al-Qasas. Tuhan kemarin nih. Wa bataghi fima Allahu darul akhirah. Terus wala dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil ayo terus wala tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallah. Artinya apa? Dan carilah memberi akhirat anugerah yang Allah berikan yang di akhirat itu ya. Dan kemudian tadi apa? Jangan lupa wala tansa. Jangan lupakan bahagiamu di dunia. Nah, jadi meskipun kita harus selalu ingat kepada akhirat, tapi juga jangan melupakan kehidupan di dunia. Ini ya. Jadi Islam juga ya mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada asmaul dulu ya. Sudah dipastikan HP-nya? Sudah. Mau di scan atau mau di ini aja linknya? Link aja ya. Sudah ada? Masuk peserta? Tinggal 5 orang lagi yang belum masuk. 4 orang lagi. Siapa yang belum masuk? Namanya Yang 15. udah masuk kan? Nih, perhatikan. Nih, jangan main dulu. Asesmen awal ini menentukan pembagian kelompok ya. Jadi perhatikan dengan baik. Oke, lanjut ya. Ya sebelum ini ya. Nilai kelasnya alhamdulillah bagusan ya, tuh rata-rata betul semua ya. Berarti kalian di asesmen awal ini sudah memahami bagaimana keseimbangan dunia dan akhirat.
yang menjadi ajaran urusan. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, yang perbaiki bagi dunia yang di dalamnya ada. Wa aslih li waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan dari jahanam. Hadis riwayat Muslim tersebut menjelaskan bahwasanya berdoa itu hanya dimohonkan kepada Allah yang akan mengabulkan doa Allah. Setelah tadi ya kita simak bagaimana video hadis tentang kesenangan dunia akhirat, muncul ya permasalahan yang harus kita analisa. Mengapa banyak orang gagal menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat? Kira-kira di sekitar kita dalam dunia nyata ya, banyak nggak orang yang gagal menyeimbangkan? Banyak. Rata-rata kenapa? Kira-kira orang kok bisa gagal menyeimbangkan dunia akhirat? Terlalu menikmati Dunia. ya. Sehingga mereka lupa akhirat. Ada nggak orang yang terlalu fokus ke akhirat sampai lupa dunia? Ada. Terlalu fokus ke akhirat tapi tanpa mementingkan dunia. Contohnya, misal dia sholat malam rajin betul, tapi dia tidak tidur. Coba bagaimana fisik tubuhnya? Lelah apa enggak? Lelah. Ada seorang sahabat yang terlalu memaksakan diri pada kehidupan akhiratnya, sehingga pada akhir usianya, karena memang jarang tidur ya, kalau sholat malam terus tanpa tidur, akhirnya kelelahan tubuhnya sehingga cepat sakit. Akhirnya tidak bisa maksimal untuk beribadah di hari tuanya. Dia juga merasa menyesal. Nah, ibu bagikan ya. Nah, tadi ini pembagian kelompoknya sesuai hasil yang tadi penawar. Kelompok pertama, nanti silakan duduknya boleh langsung ya. Ada Azka dan Chelsea. Nah, yang kebagian 5 orang hanya kelompok 1 ya. Kalau tadi pas mah ya 20 bagi 4 pas 5 orang. Nah, ini tidak ada 3 orang karena sosialisasi ya, mewakili sekolah. Silakan duduknya per kelompok. Sebelum dilanjutkan, silakan HP-nya dikumpulkan lagi. Oh, sebelum dikumpulkan, tentukan ketuanya siapa satu. Ya. Kelompok bukan satu kelompok satu HP, tapi jangan digunakan dulu ya sebelum disuruh. Sok, siapa mulai di sini? Evan, yang lain kumpulkan. Boleh yuk. Banyak apa yang mana nih? Hadis yaitu hadis Muslim dari Abu Hurairah. Ikutin dulu ya bacanya. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aslih li dunyaya. Waj'alil mauta rohatan li. Apa? Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku, allati huwa ismatu amri, yang menjadi penjaga urusanku. Wa aslih li dunyaya, dan perbaiki bagiku dunia. Gak langsung meninggal atau udah tamat, enggak ya, tapi kita masuk dalam kehidupan baru, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, isi kandungan hadis yang tadi merupakan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada berapa doa itu tadi? Ada 5 ya. Kita uraikan satu-satu. Satu permintaannya adalah perbaiki agamaku, karena
agama itu sebagai penjaga urusan. Kalau kita ada permasalahan, kita lihat dulu dalam Al-Quran, oh ini boleh enggak ya, ini halal atau haram, sebagai benar-benar pedoman hidup kita ya, sebagai umat Islam yang baik loh. Kita harus tetap seimbang. Kalau misalkan dunia kita tercukupi, kita juga bisa menambah kebaikan dengan berinfak, sedekah ya, biar bertambah kebaikan kita. Nomor 3, doa yang ketiga adalah perbaiki akhirat. Akhirat merupakan tempat kembali. Fokus tujuan akhir kita di akhirat, kita maunya ke. Yang keempat, doanya merupakan semoga hidup kita selalu bertambah kebaikan, atau disebut tadi apa? Hidupnya berkah. Bagi kebebasan dari kejahatan. Harapannya apa? Ketika kita meninggal, kita dalam keadaan dan mendapat ampunan dari Allah. Nah, makanya kita kalau misalkan ada yang meninggal, apalagi orang yang terdekat dengan kita, kita selalu mendoakan mereka dengan berdoa semoga yang meninggal husnul khotimah. Ini langsung spontan ya kan, kalau itu harus dibuka dulu. Nah ini mah langsung spontan, ketika dia meninggal kita doakan semoga husnul khotimah, dan kita wasilah al-fatihah untuk mereka yang meninggal, dengan harapan juga semoga ketika kita yang meninggal orang juga ingat kepada kita dan mendoakan kita ya dulu ya. Pengen gampang itu. Ayo Ade. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Di pengumuman yang mana Bu? Yang paling atas. Nah, hasil diskusi. Silakan kalian diskusikan dulu. Setelah tadi ya 5 doa terkait kehidupan dunia dan akhirat. Nah, kalian tugasnya menganalisis dengan kelompoknya ya. Nah, ini ya beberapa poin, maknanya seperti apa dan contoh relevansinya dalam kehidupan. Contohnya bagaimana? Silakan bisa kalian sajikan dalam mindmap. Ya, maknanya misalkan kita harus apa dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana contohnya? Bisa lakukan contoh untuk mengamalkan hadis tersebut, memperbaiki agama. Contohnya bagaimana? So, silakan. Ada itu enggak alat tulis so? Di konsep dulu di buku, nanti hasilnya bisa. Nah, ini kelompok 1 kelompok 2 ini bukan. Maka hasilnya buatkan di sini. Kasih. Siapa dari teh? Ini ya. Kelompok 1. Contohnya kelompok 1. Iya, kalian bisa menyajikan dalam bentuk tabel
Agama, perbaiki agama. Nah, si hadis ini maknanya apa perbaiki agama teh? Yang kalian pahami menurut kelompok kalian apa? Misal taat terhadap perintah. Yang juga langsung dipaten mah kalian bisa menuliskan di buku dulu. Foto ya? Dipoto. Nah, contoh. Nah, misalkan kelompok Evan boleh, ya, nanti difoto di sini di HP kalian, bisa masuk sini nanti. Oke, boleh. Ya, so. Di tabel ya. Kalau bikin tabel boleh, yang singkat-singkat aja. Ya, yang kayak tadi. Cabangnya banyak. Anas, yang ada 4 makna: perbaiki agama, perbaiki dunia, kamu akan bikin sendiri nanti ya di sini. Bikin di sini. Tadi fotokan. Nah, kayak gitu. Mana beda sana, mana foto Aisyah. Enggak. Umur waktu adalah waktu untuk berbuat baik. Umur lah, umur adalah kan? Ya, boleh sama tengah. Waktu Boleh adalah waktu untuk berbuat baik. Berangkat kesiangan, besoknya jadi pagi-pagi tepat waktu. Yang biasanya yang tadinya soalnya bolong-bolong jadi tepat waktu. Udah dikirim. Udah? Lihat ya. Itu bukan benar aku. Ini dari kelompok Aska. Membuat yang buruk menjadi Apa ini apa namanya? Kalian boleh ketika mengirimkan ini ya namanya. Nah, ini kelompok Azka. Nama kelompok lah tadi tulis. Itu di Tadi tulis. Nah, kelompok Evan, kita lihat kelompok Evan. Buat battle, saya buat battle teh. Nomor 1, memperbaiki agama. Makna memperbaiki agama, meningkatkan kualitas beragama, baik dalam pengalaman maupun sikap hidup. Saya saling membantu. 2, memperbaiki dunia. Makna memperbaiki dunia, upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih adil dan lebih bermartabat bagi semua makhluk. Relevansi dalam kehidupan. Bekerja dengan niat baik dan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan memperbanyak amal kebaikan. Relevansi dalam kehidupan: salat 5 waktu, bersyukur, menjauhi perbuatan maksiat. Depan, disiplin, taat kepada guru dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu teman yang kesulitan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, punya Hadi, punya kelompok Hadi. Lihat ke kamera. Oh, iya. Mau perbaiki? agama, Ya. dunia, dan hidup berbakti Ya. kepada orang tua dan guru. Akhirat adalah tempat kembali. Kelompok 3 sama semuanya. Belajar sampai itu ya. Biru. Asal enggak. Agama meningkatkan keimanan, memberikan pedoman motivasi, mengatur perilaku dan hubungan antar manusia. Dunia meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan.
hidup yang lebih bermakna dan penuh manfaat. Memperbaiki agama, memperbaiki diri dalam beragama, meluruskan pemahaman agama, menghidup sosial. Contohnya belajar yang rajin, memperbaiki akhirat, menjauhi dosa dan maksiat. Sudah menyajikan hasil diskusinya, lihat sudah tadi, kemudian refleksi, evaluasi. Nah ini langsung aja ke depannya kita bersama-sama apa kebiasaan yang akan saya ubah agar hidup saya seimbang dunia akhirat. Nah setelah kita belajar tadi ya dari awal materi, kemudian apa dalam ke akhiratnya kurang, kira-kira apa yang mau diubah? Coba ibu mau tanya. Nah di sini. Kira-kira mau menjawab apa yang ini? Apa kebiasaan yang mau saya ubah supaya hidup lebih seimbang dalam dunia akhirat? Contohnya lebih rajin sholatnya. Nah dalam latihan rajin sini gimana? Apakah 5 rakaat jadi bertambah? Tidak. Yang wajib tetap wajib, tapi lebih rajin apa? Tepat waktu. Tepat waktu tarawih. Ada sholat tarawih ya, ada sholat sunnah. Ini baru dalam satu ini ya, baru satu kategori sholat, belum puasa. Kalau misalkan keseimbangan dunia, kita taat memenuhi hak dan kewajiban. Ada tugas tepat waktu, di rumah patuh kepada orang tua, tidak membantah. Ini sudah mengulas inti pembelajaran tadi ya, sudah kita laksanakan. Seperti tadi mengulas hasil presentasi dari 4 kelompok. Ada beberapa jawaban yang berbeda tapi sama dalam satu kesatuan. Ibu lebih senang begini ya, berbeda-beda jawabannya, nggak sama loh. Ini bagus. Jadi setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tapi tetap satu ya. Ada asesmen akhir nih ya. Siap? Lain kali. Wah, dulu ada yang mana? Jalannya adalah betul. Jawaban tawazun. Ya, keseimbangan antara hidup dunia dan akhirat disebut tawazun. Ayat ketiga, salah satu cara untuk mencapai keseimbangan spiritual dan material. Lanjut, hikmah dari kematian. Merah. Yang biru. Merah, bebas dari hutang. Biru. Ya, benar. Dua aspek yang seimbang mana aja? Yang biru. Yang biru. 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 Asal sudah. Kemudian
memperbaiki agama, dunia, dan akhirat kita. Saya. Apa makna baru yang kamu pelajari hari ini? Apa coba? Tidak boleh terlalu berat sebelah ya. Bagaimana kalau kalian menerapkan hadis dalam kehidupan? Tadi sholatnya tepat waktu, adzan langsung berangkat. Kalau di dunia ke sekolah tepat waktu. Tindak lanjut. Nah, membaca kembali kemudian untuk dihafalkan. Nah, belum dihafalkan ya. Dalam pelajaran hadis selalu ada hafalan. Hadis yang tadi silakan kalian pelajari lagi di rumah, dibaca, ditelaah untuk dihafalkan. Tantangan untuk kehidupan sehari-hari, kebiasaan yang mencerminkan keseimbangan dunia dan akhirat. Kita berusaha yang kayak misalkan sholat subuh, kita usahakan tepat waktu, jangan sampai kesiangan. Sholat isya juga tepat waktu, jangan karena sholat panjang waktunya tapi kita malah berleha. Selalu tepat waktu. Baru terima kasih. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya ya untuk kehidupan kita. Kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.